Wih, sedang rame nih. Ibu Atalia, istri Ridwan Kamil, mengkritisi kebijakan KDM. Katanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi itu tidak manusiawi. Keras pernyataannya, bos. Tidak manusiawi. Kebijakan yang mana ya? Coba kita baca dulu nih beritanya, masih baru. Sentil kebijakan Pemprov Jabar, Atalia nilai 50 siswa dalam satu kelas tak manusiawi. Oh, yang rombel itu ya, yang satu kelas itu boleh 50 orang, katanya itu tidak manusiawi. Ada kepala sekolah yang berpikir sangat bagus di dalam jam masuk dan urusan rombel ini. Nih, dengarkan nih. Program PKDM seluruh Jawa Barat itu anak sekolah masuk jam berapa? Keren ini, keren. 6.30. Nah, anak Bapak Ibu susah nggak dibangunin? Jam berapa bangunnya? Luar biasa. Bagus. Tolong Bapak Ibu, bicara 6.30 yang diprogramkan oleh PKDM itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah, jam berapa bangun. Bapak Ibu pastikan dibantu anak kita untuk tidurnya berkualitas. Tolong ya Bapak Ibu ya, bukan masalah bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 5, artinya minimal anak Bapak Ibu harus tidur selama 8 jam. Jam 9 itu sudah tidur. Jam 8, 1 jam sebelum jam 9, gadget, lampu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena pada saat tidur itu jam biologisnya manusia itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana emosi anak-anak itu diseimbangkan. Itu ada hormon khusus. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Karena gimana juga kita harus ngikutin, betul? Ini masalah pelatihan anak-anak kita agar siap nanti di masa depan. Karena nanti di dunia nyata, realnya mereka di masyarakat, dunia itu nggak akan nunggu mereka untuk siap, betul tidak? Anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang, dimulai dari tidurnya harus berkualitas. Biasakan Bapak Ibu, tegakan jam 8 ambil HP-nya. Bisa Bapak Ibu? Ya, ambil HP-nya. Kenapa? Karena kalau HP itu dia nyala, itunya itu nggak bagus. Hormon melatoninnya bisa terganjal, bisa tidak berproduksi. Nggak bisa yang namanya tidur kita diganti nanti dengan tidur siang, nggak bisa. Hormon melatonin, hormon pertumbuhan itu hanya akan hadir pada malam hari. Pada saat jam 21, jam berapa? Jam 9 malam. Itu mulai hormon melatonin terbentuk. Kita harus belajar bagaimana cara kerja otak kita. Jadi tolong anak Bapak Ibu pastikan tidurnya berkualitas. Jam 8 ambil HP-nya, matikan lampunya. Karena cahaya itu juga mempengaruhi produksi daripada hormon melatonin. Makanya kalau anak bangun tidur uring-uringan, di sekolah dia jadi nggak bisa nyerap pelajaran, gede ambek. Salah satunya karena tidurnya tidak berkualitas. Bisa dipahami Bapak Ibu, ya. Jadi jam 8 ambil. HP-nya ambil, biarin dia marah-marah, ya. Kenapa? Jam 6.30 itu kita bukan lihat, sekali lagi bukan lihat jamnya. Ini melatih karakter anak. Jangan sampai anak kita nggak siap, belum siap. Dunia nanti nggak nunggu anak kita siap. Dunia itu nggak akan nunggu yang namanya, oh dah anak ini mah anaknya siapa. Nggak akan lihat latar belakang anak kita, betul? Tidak akan melihat itu yang namanya rankingnya berapa, rapotnya berapa. Enggak, yang dilihat dunia adalah karakternya. Bagus tidak? Dia harus siap kapanpun. Jadi dari sekarang di sekolah, ya, aturan gubernur itu kenapa? Karena untuk mendidik anak kita untuk siap. Di dunia kerja nanti Bapak Ibu, anak saya sambil kuliah sambil kerja. Dia kerja di swasta, ya kan? Bagaimana kerjanya fisik sambil kuliah dia. Capek mami, pilihanmu. Walaupun ibunya kepala sekolah, anak saya tetap cari uang Bapak Ibu. Dia kerja yang terakhir itu di FOT, ya gitu. Bagian apa? Bagian di ruangan produksi yang panasnya minta ampun, sip-sipan.
harus siap. Oh nggak bisa Pak, saya belum siap kerja jam segitu. Ya dikeluarkan beneran, betul tidak? Ya, ingat ya, dunia nyata, ajarkan anak bapak ibu. Kasih tahu, nggak akan nunggu kamu siap sayang. Kamu siap dari sekarang. Keren, jadi ya? Keren tidurnya, ajarkan anak bapak ibu untuk tidur. Jam 8, ambil HP-nya. Janji ke saya? Janji ya bapak ibu. Bapak-bapak tolong ya, jangan ngandelin ibunya ya. Ambil, udah biasanya aku bapaknya sok sieun. Ambil aja HP-nya, nanti dikasihkan lagi pada saat mau sekolah. Karena jam 5 bangun artinya 8 jam minimal tidur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya ngomong gini bukan berarti marah ya. Itu cara saya menegaskan. Pastikan jam 8 apa Bapak Ibu? Tarik HP, matikan lampu, tidak boleh ada cahaya sedikit pun ya. Biar hormon melatoninnya sempurna berproduksi agar sehat anak bapak ibunya ya. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, alangkah baiknya kita dicerahkan dulu nih, agar semua orang tua siswa itu pada paham kenapa sih KDM mewajibkan atau mengharuskan masuk sekolah itu pada pagi. Ternyata ada esensi kesehatan bahkan di sana yang harus dipahami secara mendalam agar tidak digagal pahami. Jangan sampai seperti Ibu Popon itu yang menganggap bahwa seolah-olah itu adalah penyiksaan kepada guru-guru. Ari anak batur diurus, ari anak sorangan teka urus katanya, karena jam 6:30 harus masuk kelas. Padahal sekali lagi ada esensi kesehatan di sana yang mesti dipahami oleh semuanya. Coba kita baca nih kritikan Ibu Atalia Ridwan Kamil, anggota Komisi 8 DPR RI. Atalia Praratya melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan di Jawa Barat, khususnya soal skema satu kelas diisi hingga 50 siswa untuk jenjang SMA. Yang menyebut kebijakan itu tak hanya membebani guru, tetapi juga merugikan siswa dari sisi kenyamanan belajar dan kualitas pendidikan. Atalia membandingkan kondisi itu dengan sistem di sekolah rakyat menengah pertama 08 Cimahi yang hanya menampung 25 siswa per kelas, yang berjalan efektif dan lebih manusiawi. Saya menyaksikan ternyata di sekolah rakyat 25 orang sekelas, itu sangat manusiawi. Paling banyak 36 sesuai aturan kementerian. Itu sudah paling banyak, kata Atalia saat ditemui usai gelaran sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Cimahi. Menurut dia, keluhan soal adatnya jumlah siswa per kelas sudah sering disuarakan oleh para guru SMA, khususnya di daerah pemilihannya di wilayah Jawa Barat. Saya banyak dapat masukan dan curhatan dari guru. Mereka mengurus 25 murid dalam satu kelas saja sudah repot, apalagi ini 50 anak. Apalagi di masa mereka, siswa SMA ini usia remaja. Yang menilai penggabungan siswa dalam kelas yang terlalu besar akan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar, terutama pada guru atau saat guru harus memberikan perhatian personal terhadap peserta didik. Tak hanya dari sisi guru, Atalia menyoroti betapa tak idealnya kondisi ruang kelas yang dijejali puluhan siswa, apalagi jika meja dan bangku tak memadai. Bagaimana mungkin anak nyaman duduk berhimpitan dengan kondisi kelas 50 orang? Aktivitas mereka nggak akan nyaman dan sulit. Ia menggambarkan banyak siswa SMA yang harus berbagi bangku bertiga dalam ruang kelas sempit, sementara postur tubuh mereka sudah cukup besar dan tak semua bisa duduk nyaman berdesakan. Menurutnya, pihak Pemprov Jabar seharusnya membuka ruang diskusi dengan para guru sebelum menerapkan kebijakan semacam itu, bukan justru membuat keputusan sepihak. Silakan saling mempelajari dan mengevaluasi mana yang baik, itu yang harus disesuaikan. Kalau saya bilang, coba diskusi sama guru-gurunya juga. Ia pun meminta para pemimpin daerah dan pengambil kebijakan pendidikan untuk tidak sekedar mengajar,
mengejar efisiensi, tapi juga memperhatikan kualitas proses belajar yang akan menentukan masa depan generasi muda. Tolong, pemimpin negeri ini dipikirkan segala kebijakannya ketika dibuat. Pikirkan kualitas juga, pungkas Atalia. Siap Ibu, siap. Pasti Pak Gubernur sangat memperhatikan apa-apa yang diusulkan, disarankan, diucapkan, dikritikkan oleh Ibu Atalia ya. Saya penasaran, tapi sejauh ini istri saya kan guru juga ya, nggak ada komplain tentang urusan satu kelas 50 itu, nggak ada ya. Dan mungkin kan ini urusannya kenapa banyak orang komplain itu karena dua hal. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor ideal. Faktor politik itu nggak menentukan situasi di lapangan benar apa tidak. Hanya karena berlawanan secara politik maka dia bersuara, itu faktor politik. Kalau faktor ideal maka itu sesuai dengan situasi di lapangan. Ya tinggal cek aja sesuai gak dengan situasi di lapangan. Kemarin misalnya Ibu Popon bersuara di forum reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS ya. Ya PKS gitu. Ya PKS. Ideal apa tidak yang diucapkan oleh Mbak Popon ternyata juga tidak dirasakan oleh guru-guru SMA, misal sekali seolah-olah penyiksaan kepada guru ketika masuk kelas jam 6:30. Itu ada kepala sekolah yang cerdas sekali memahami apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat. Esensi kesehatannya juga sangat kuat sekali. Harus menjaga kualitas tidur anak-anak juga. Dan begitu ya, jadi ada kondisi politik orang berbicara, ada kondisi ideal. Nah, urusan rembel itu kan banyak juga yang kemudian bersuara hanya karena sekolah swasta itu tidak mendapatkan murid. Padahal murid itu masih 400 ribuan lebih yang harus ditampung oleh sekolah-sekolah swasta, tidak semua ditampung oleh negeri. Kan itu, jadi ya karena saya bukan guru sekolah, tidak memiliki yayasan pula, tidak memiliki sekolah juga, akhirnya ngomong pun kan tidak disandarkan pada kondisi yang saya alami, cuma saya menerka-nerka aja. Tapi yang statement beredar itu kan mengkritik gara-gara urusan banyaknya faktor politik dan kebagian siswa begitu. Padahal sekali lagi siswa itu masih 400 ribuan lebih yang itu data jelas, statistiknya ada, maka itu harus dimanfaatkan untuk sebagai peluang. Sekolah swasta silahkan berperan di sana untuk ngambil yang 400 ribuan itu. Jadi kalau kondisi itu tidak manusiawi, saya kira tidak juga manusiawi ya. Saya lihat di berbagai sekolah yang menyiapkan untuk satu kelas 50 orang tidak semenyeramkan yang diimajinasikan oleh Ibu Atalia. Katanya berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dan lain sebagainya. Nggak seseram itu gitu loh. Masih kondisi normal. Sekolah 50 itu masih dalam kondisi normal. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kira-kira Ibu Atalia berbicara disandarkan pada politik atau ideal di lapangan? Pengen tahu saya, menurut kalian nih.